Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tema 7, subtema 1 dan 2, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Di subtema 1 kita akan belajar tentang teknologi pangan. Teknologi pangan, alam Indonesia mempunyai kekayaan atau sungguh kaya. Kacang, kedelai, jagung, dan kelapa adalah hasil pertanian. Telur, daging, dan susu adalah hasil peternakan. Semua itu adalah sumber pangan kita. Pangan artinya makanan. Alam Indonesia menyediakan sumber pangan kita. Hasil panen dan ternak yang melimpah memberi makanan yang cukup bagi kita. Akan tapi hasil pertanian dan peternakan tidak dapat bertahan lama. Makanan itu dapat membusuk. Makanan yang busuk harus dibuang. Hasil panen harus diolah agar tidak cepat membusuk. Mengolah hasil panen dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan. Teknologi pangan dapat menghasilkan makanan baru. Teknologi pangan menjaga agar makanan tidak cepat membusuk. Hasil panen berlimpah dapat diolah menjadi makanan baru. Misalnya kacang kedelai dapat dibuat menjadi tahu, tempe, dan kecap. Susu sapi dapat diolah menjadi mentega, susu bubuk, dan keju. Teknologi pangan mengolah makanan agar tahan lama. Teknologi pangan sangat bermanfaat bagi kehidupan. Nah, kita coba jawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan bacaan tersebut. Apa arti pangan? Ya, kita menemukan jawabannya di paragraf pertama. Pangan adalah makanan. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah hasil panen pertanian dan peternakan dapat bertahan lama? Hasil pertanian dan peternakan tidak dapat bertahan lama. Makanan itu dapat membusuk. Bagaimana cara mengolah hasil panen? Mengolah hasil panen dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan. Nomor 4. Apa saja contoh makanan yang terbuat dari kacang kedelai? Kita menemukan jawabannya di paragraf terakhir. Ada tahu, tempe, dan kecap. Apa manfaat teknologi pangan? Ya, teknologi pangan menjaga agar makanan tidak cepat membusuk dan tahan lama. Kemudian kita masuki bacaan yang kedua terkait dengan teknologi pangan tentang salah satu produk, yaitu bandeng presto. Bandeng presto adalah ikan bandeng yang dimasak menggunakan panci presto. Panci presto menghasilkan uap air bertekanan tinggi. Hal itu yang akan membuat daging ikan menjadi lunak. Tidak hanya dagingnya, durinya pun ikut melunak. Bandeng presto ini dibumbui dengan bawang putih, kunyit, dan garam. Ikan yang sudah diberi bumbu kemudian dibungkus daun pisang. Setelah itu ikan dimasukkan ke dalam panci presto yang dapat dikunci rapat. Lalu ikan akan matang secara merata. Setelah matang, bandeng presto dapat dikemas. Cara mengemas bandeng presto akan menentukan daya tahan ikan. Jika dibungkus plastik biasa, ikan hanya bertahan 5 hari saja. Namun jika dibungkus dengan menggunakan plastik tahan udara, ikan akan bertahan hingga 3 bulan. Kalau kita mengambil informasi dari bacaan tersebut, teks bandeng presto ini menceritakan tentang proses pembuatan dan pengemasan bandeng presto. Ada beberapa informasi yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, informasi pertama, bandeng presto dimasak menggunakan panci presto. Informasi kedua, panci presto akan membuat daging ikan menjadi lunak. Bukan hanya dagingnya saja, tapi juga durinya pun akan ikut melunak. Informasi yang ketiga, pengemasan yang baik akan membuat bandeng presto bertahan lama. Itu ya.
3 informasi yang bisa kita dapatkan di samping informasi lain yang terdapat dalam bacaan tersebut. Bacaan berikutnya adalah tentang hasil teknologi pangan. Manusia butuh makanan terus-menerus. Bahan makanan yang diperlukan berasal dari hasil panen. Panen terjadi pada waktu tertentu saja. Oleh karena itu, dicarilah cara agar makanan dapat bertahan lebih lama. Agar makanan selalu tersedia, manusia mulai menggunakan teknologi pangan. Teknologi pangan merupakan suatu cara untuk mengolah bahan makanan. Kacang kedelai dapat diolah menjadi tahu, tempe, dan susu kedelai. Mangga dan stroberi diolah menjadi manisan dan selai. Daging dapat diolah menjadi bakso, sosis, dan kornet. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Selanjutnya, makanan olahan tersebut disimpan dalam kaleng atau dalam plastik kedap udara. Kedap udara maksudnya adalah tidak dapat dimasuki oleh udara. Proses penyimpanannya dapat membuat makanan lebih awet. Kita coba membuat ringkasan. Caranya membuat ringkasan adalah kita amati dulu kalimat yang berwarna merah, misalnya dalam hasil teknologi pangan tadi ya. Kemudian kalimat tersebut adalah kalimat utama pada setiap paragraf. Kemudian dengan mengumpulkan kalimat utama tersebut, maka kita akan mendapati ringkasan. Nah, setelah itu kita tulis kembali kalimat utama dari setiap paragraf, maka akan kita dapatkan ringkasan. Tadi di paragraf pertama kita mendapati pokok pikiran dari paragraf pertama adalah manusia butuh makanan terus-menerus. Kemudian di paragraf kedua, agar makanan selalu tersedia, manusia mulai menggunakan teknologi pangan. Di paragraf ketiga, teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan yang baru. Dapat kita simpulkan ringkasannya dari pokok pikiran dari setiap paragrafnya itu. Kita coba dengan teks yang ini ya, pengolahan singkong. Kita lakukan cara yang sama karena paragraf-paragraf atau pikiran utama dari paragraf-paragraf di samping ada pada awal dari paragraf. Nah, misalnya pengolahan singkong. Di daerah Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai macam makanan. Ini kalimat utamanya. Kemudian ada kalimat penjelasnya, pelengkapnya, mulai dari lauk pauk hingga makanan ringan. Gulai singkong, kue talam, singkong, dan kacimuih merupakan makanan yang biasa dibuat untuk konsumsi sehari-hari. Singkong goreng juga sering dibuat di rumah. Daya tahannya paling lama adalah 2 hari. Di paragraf kedua ini kita mengambil kalimat pertama yang merupakan kalimat utama dari paragraf ini. Teknologi pangan memiliki peran penting dalam mengolah singkong. Teknologi pangan memberikan nilai lebih bagi bahan makan hasil panen melalui berbagai cara. Tekniknya adalah melalui pengawetan, pengemasan, dan penyimpanan. Dengan demikian, singkong dapat dinikmati dalam jangka waktu yang lebih lama. Nah, di paragraf kedua ini kalimat utamanya atau pokok pikirannya adalah teknologi pangan memiliki peran penting dalam mengolah singkong. Di paragraf ketiga, dengan adanya teknik pengawetan dan pengemasan bahan pangan, singkong dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Singkong diolah menjadi dadak-dadak, karak kaliang, rendang singkong, karupak singkong pedas. Teknik pengemasan yang baik mampu membuat makanan tersebut awet hingga 3 bulan atau lebih. Nah, ini ringkasannya ya, kita ambilkan dari pokok pikiran setiap paragraf dari 3 paragraf di samping. Nah, ada beberapa jenis paragraf ya. Nah, tadi paragraf yang kita temui adalah paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang letak kalimat utamanya di awal. Ada jenis yang lain, namun ini jarang digunakan, yaitu paragraf induktif dan paragraf campuran. Paragraf induktif adalah paragraf
yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Sedangkan paragraf campuran adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf dan ditegaskan kembali di akhir paragraf. Nah, dari bacaan tadi kita mendapati beberapa makanan hasil olahan singkong. Di antaranya adalah gulai singkong yang di daerah Sumatera Barat ya. Ada korak kaliang, ada dakak-dakak, karupak sanjay, kemudian ada kacimuih, ada koi talam singkong, dan ada rendang singkong. Nah, ini adalah makanan-makanan hasil olahan singkong di Sumatera Barat ya. Bisa bermacam-macam dari satu bahan makanan dari singkong saja. Teks berikutnya adalah teks tentang pengolahan susu sapi. Susu merupakan hasil utama dari sapi perah. Susu sapi segar memiliki daya tahan sekitar 5 jam saja. Susu perlu diolah dengan baik supaya gizi dalam susu dapat dinikmati kapan saja. Pengolahan susu sapi dapat dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Teknologi pangan juga menjaga agar makanan tetap awet. Susu sapi dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan baru. Contohnya adalah yogurt, keju, permen, mentega, hingga es krim. Hasil olahan susu sapi biasanya sangat disukai oleh anak-anak. Dalam proses pengolahan susu yang paling penting setelah hasilnya adalah cara pengemasannya. Pengemasan produk dapat menentukan daya tahan makanan tersebut. Daya tahan susu yang dikemas dengan plastik biasa akan berbeda dari susu yang dikemas dengan kardus yang kedap udara. Ya. Apa manfaat dari teknologi pangan dalam pengolahan susu sapi? Ya, pertama menghasilkan jenis makanan baru ya. Dari susu dihasilkan jenis makanan-makanan baru. Kemudian mengolah susu menjadi lebih awet. Daya tahan susu yang dikemas dengan kardus kedap udara akan tahan lebih lama daripada yang dikemas dengan plastik. Dan manfaat yang lain adalah memaksimalkan susu yang ada agar tidak terbuang. Berdasarkan hasil pengamatan kita tadi, diskusi tadi, manfaat dari teknologi pangan dalam pengolahan susu sapi adalah membuat susu sapi mempunyai daya tahan lebih lama sehingga dapat dinikmati kapan saja. Nah, kita coba artikan ya. Kemarin kita sudah belajar cara mencari kata dalam kamus ya. Coba kalian ingat-ingat lagi pembelajaran atau caranya mencari kata dalam kamus. Di bacaan tadi ada 4 kosakata yang baru ya, yang bisa kita cari di kamus maknanya. Misalnya daya tahan. Daya tahan ini adalah kemampuan bertahan terhadap segala pengaruh dari luar yang dapat merugikan. Kemudian ada teknologi. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Pengemasan adalah proses mengemas. Kemudian kedap udara artinya tidak dapat ditembus oleh udara. Kita coba buat kalimat menggunakan kata-kata yang tadi kita artikan ya, dan daya tahan. Nah, contohnya Doni menjaga daya tahan tubuh dengan berolahraga. Teknologi pangan digunakan untuk mengawetkan makanan. Pengemasan. Pabrik melakukan pengemasan makanan dengan baik. Kedap udara. Makanan yang disimpan dengan wadah kedap udara. Makanan disimpan dengan wadah kedap udara. Ya, berikutnya tentang cara membuat tempe. Nah, kedelai merupakan hasil perkebunan yang memiliki banyak manfaat. Tempe adalah salah satu hasil teknologi pangan dari kedelai. Cara membuat tempe cukup mudah. Kacang kedelai digunakan untuk membuat tempe. Selain itu ditambah ragi tempe serta daun pisang. Pertama, kacang kedelai dicuci hingga bersih, kemudian direndam selama 12-18.
Kacang kedelai dicuci hingga kulitnya terlepas, lalu kacang kedelai dikukus atau direbus hingga empuk. Kacang kedelai yang sudah empuk diangkat dan ditiriskan. Ragi tempe dapat ditaburkan jika suhunya telah berubah menjadi hangat. Kacang kedelai dapat dikonsumsi dalam bentuk yang baru, yaitu tempe melalui teknologi pangan. Teknologi pangan bermanfaat agar kedelai dapat dinikmati sebagai jenis makanan baru. Zat gizi pada tempe dapat memperbaiki sel-sel tubuh yang telah rusak. Nah, di buku siswa kita juga menebat ini ya. Tugasnya kita memilih kata yang pas untuk melengkapi kalimat pada paragraf di atas. Ya, misalnya ini, tempe merupakan salah satu makanan yang diolah melalui titik-titik pangan. Apa jawabannya? Di antara 5 kata di bawah itu, ya teknologi. Bahan utamanya adalah kacang, titik-titik, kacang apa? Ya, kacang kedelai dan ragi tempe. Ragi tempe berguna dalam titik-titik perubahan dari kacang kedelai menjadi tempe. Ya, proses perubahan ragi tempe berguna dalam proses perubahan dari kacang kedelai menjadi tempe. Ragi tempe ditaburkan di atas kacang kedelai saat suhu kacang kedelai rebus telah turun menjadi hangat. Setelah 1 atau 2 hari kedelai akan berubah menjadi tempe. Titik-titik tempe akan memberikan manfaat yang baik bagi tubuh. Konsumsi tempe akan memberikan manfaat yang baik bagi tubuh. Nah, kesimpulannya dari subtema 1, pangan adalah artinya makanan. Nah, alam Indonesia ini menyediakan sumber pangan yang kita butuhkan, dan hasil panen dan ternak yang berlimpah memberi makanan yang cukup bagi kita. Akan tapi hasil pertanian dan peternakan tidak dapat bertahan lama. Nah, makanan itu dapat membusuk. Makanan yang busuk harus dibuang, hasil panen harus diolah agar tidak cepat membusuk. Dan mengolah hasil panen dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan. Teknologi pangan dapat menghasilkan makanan baru. Teknologi pangan ini menjaga agar makanan tidak cepat membusuk. Hasil panen berlimpah dapat diolah menjadi makanan baru. Kacang kedelai dapat dibuat menjadi tahu, tempe, dan kecap. Susu sapi dapat diolah menjadi mentega, susu bubuk, dan keju. Teknologi pangan mengolah makanan agar tahan lama. Teknologi pangan sangat bermanfaat bagi kehidupan. Nah, selanjutnya di subtema 2 kita belajar tentang teknologi produksi sandang. Bahan dasar pakaian. Keluarga Udin memiliki banyak pakaian. Mereka memakai pakaian untuk melindungi tubuh. Ada pakaian untuk melindungi tubuh dari udara dingin atau panas. Ada pakaian untuk melindungi tubuh dari angin dan hujan. Pakaian keluarga Udin ada yang terbuat dari kapas dan bulu domba. Pakaian berbahan dasar kapas banyak digunakan sebagai pakaian sehari-hari. Pakaian berbahan dasar kapas nyaman dipakai di siang hari. Pakaian berbahan dasar bulu domba dikenakan pada waktu tertentu. Pakaian berbahan dasar bulu domba menghangatkan badan pada saat hari dingin. Ibu Udin memiliki kain tenun yang terbuat dari serat sutra. Pakaian yang terbuat dari serat sutra termasuk pakaian istimewa. Pakaian yang terbuat dari serat sutra biasa digunakan saat acara khusus. Berbeda dengan Udin, pakaian orang zaman dahulu terbuat dari kayu dan kulit hewan. Pakaian mereka sangat sederhana. Satu pakaian mereka gunakan untuk berbagai keadaan. Hampir semua bahan dasar pakaian terdapat di alam. Bahan dasar pakaian jumlahnya terbatas. Jagalah pakaianmu agar dapat digunakan dalam waktu yang lama. Tuhan menyukai orang-orang yang menjaga apa yang dimilikinya. Ya, ada di bacaan ini ada berapa bahan dasar pakaian. Pertama adalah dari kapas, juga ada dari bulu domba. Kemudian juga terdapat yang terbuat dari
serat sutra ya. Serat sutra ini dihasilkan dari ulat sutra. Namun bagi kaum laki-laki tidak diperbolehkan ya mengenakan pakaian sutra, kecuali orang yang sakit hanya bisa memakai pakaian yang terbuat dari sutra maka diperbolehkan. Kan tapi secara umum laki-laki muslim tidak boleh memakai pakaian dari sutra. Nah, kalau kita ringkas seperti cara tadi ya, kita ambil kalimat-kalimat pertama pada setiap paragraf, maka ringkasannya akan menjadi seperti ini. Keluarga Udin memiliki banyak pakaian. Pakaian keluarga Udin ada yang terbuat dari kapas dan bulu domba. Ibu Udin memiliki kain tenun yang terbuat dari serat sutra. Berbeda dengan Udin, pakaian orang zaman dahulu terbuat dari kayu dan kulit hewan. Hampir semua bahan dasar pakaian terdapat di alam. Nah, ini adalah ringkasan dari bacaan. Caranya sama seperti tadi, kita ambil dari pikiran utama setiap paragrafnya. Bacaan berikutnya adalah mengolah bahan dasar pakaian. Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian. Ada serat alami yang berasal dari kapas, daun, kayu, batang pohon, kepompong ulat sutra, dan bulu domba. Ada juga bahan dasar berupa serat buatan seperti nilon. Dahulu bahan dasar pakaian diolah dengan cara sederhana. Daun dijemur hingga kering, kayu dipukul-pukul hingga tipis, kulit hewan direndam dan dikeringkan, semua diolah menjadi pakaian. Saat ini bahan dasar pakaian diolah dengan cara modern. Bahan dasar diolah menjadi serat. Serat dipintal menjadi benang, lalu benang ditenun menjadi kain. Semua itu dilakukan dengan mesin yang canggih. Cara mengolah kain menjadi pakaian juga semakin maju. Awalnya kain dijahit dengan tangan, kemudian kain dijahit dengan mesin jahit yang digerakkan dengan kaki. Saat ini kain dijahit dengan mesin jahit modern. Pembuatan pakaian berkembang dengan cepat. Bahan dasar yang digunakan semakin banyak. Mesin-mesin yang mengolah bahan dasar juga bertambah canggih. Pakaian yang dihasilkan semakin beragam. Bersyukurlah kepada Tuhan karena kita memiliki pakaian. Nah, ini dia prosesnya ya. Proses dari bahan dasar menjadi kain. Bahan dasarnya diolah, ada yang diolah dengan tangan, kemudian ada yang diolah dengan mesin. Kemudian proses memintal, memintal itu adalah dari bahan dasar menjadi benang. Ada proses yang manual dan ada proses dari dengan mesin di pabrik. Kemudian yang terakhir menenun menjadi kain. Ya, ada yang dilakukan dengan tradisional dan ada yang sudah dilakukan dengan mesin. Selanjutnya, teks berikutnya adalah tentang kain adat Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya budaya. Salah satu sebabnya karena wilayah Indonesia ini sangat luas. Nah, setiap daerah di Indonesia memiliki budayanya sendiri-sendiri. Salah satu kekayaan budaya Indonesia adalah kain adat. Setiap daerah memiliki kain adat. Kain songket dikenal sebagai kain adat orang Melayu. Kain sasirangan dikenal sebagai kain adat suku Banjar di Kalimantan. Orang-orang di Jawa memiliki batik dan lurik. Kain tenun dikenal sebagai kain adat dari Nusa Tenggara. Kain adat Indonesia sangat istimewa. Kain adat dibuat dengan menggunakan bahan yang ada di lingkungan tempat tinggal. Warna kain juga berasal dari bahan alam. Kain adat umumnya dibuat dengan cara ditenun tangan. Kain adat memiliki banyak fungsi. Kain adat ini dapat digunakan sebagai bahan pakaian sehari-hari. Kain adat biasanya dipakai saat upacara adat. Kain adat juga dapat digunakan sebagai baju tarian daerah. Kain adat sering digunakan dalam upacara perkawinan. Bahkan di beberapa daerah, kain adat juga digunakan saat ada keluarga yang meninggal. Kain adat yang paling dikenal adalah batik. Batik ditemukan hampir di semua daerah. Setiap daerah memiliki batik dengan ciri yang berbeda. Batik merupakan pakaian nasional Indonesia. Sebagai rasa syukur akan kekayaan pakaian adat, bangsa Indonesia memperingati Hari Batik setiap tanggal 2 Oktober. Nah, ini contohnya adalah macam-macam kain tradisional Indonesia.
Nah, yang pertama kain ulos. Kain ulos ini adalah kain tenun dari Batak, Sulawesi Utara yang ditenun menggunakan alat tenun tradisional. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih yang dihiasi oleh ragam tenunan dari benang emas atau perak. Ulos sendiri memiliki arti kain. Kain ulos awalnya hanya berbentuk seperti selendang, tapi dengan perkembangan zaman, sekarang kain ulos kerap digunakan sebagai pakaian saat menghadiri acara-acara penting oleh orang-orang Batak sendiri. Kain berikutnya adalah kain patola. Kain patola ini sebenarnya berasal dari India. Pada abad ke-15, pedagang dari India datang ke Maluku dan melakukan pertukaran atau barter kain ulos dengan rempah-rempah seperti cengkeh dan pala. Nah, ini dia kain patola. Kain selanjutnya adalah prada. Kain prada yang cantik berasal dari Bali, yang biasa digunakan oleh para penari-penari di Bali. Biasanya kain prada dihiasi oleh corak seperti bunga emas dan burung. Kemudian ada juga kain batik. Kain batik memang adalah salah satu bahan pakaian yang sangat terkenal. Kita sering mendengar kain ini, kain yang ada pada setiap daerah di Indonesia ini sangat terkenal. Pada awalnya baju batik kerap digunakan pada acara resmi untuk menggantikan jas, tapi dalam perkembangan masa Orde Baru, baju batik juga dipakai sebagai pakaian resmi siswa sekolah dan pegawai negeri yang menggunakan batik pada hari Jumat. Perkembangan selanjutnya, batik mulai bergeser menjadi pakaian sehari-hari, terutama dipakai oleh kaum wanita. Pegawai swasta biasanya memakai batik pada hari Kamis. Kain selanjutnya adalah kain tenun Dayak. Ya, sesuai namanya, kain ini berasal dari masyarakat Dayak Kalimantan. Yang khas dari kain ini adalah coraknya yang diambil dari alam-alam sekitar mereka seperti flora dan fauna. Bukan hanya itu, coraknya juga dipengaruhi oleh masyarakat Ngaju yang memiliki kepercayaan animistik. Ada juga kain sutra Bugis. Nah, kain ini dibuat dengan tenun. Warnanya yang khas menjadi ciri khasnya dan corak garis dari sutra. Menurut kepercayaan masyarakat Bugis, menenun ini dimulai karena diilhami dari sebuah sarung yang ditinggalkan dewa di pinggir danau Tempe. Menurut kepercayaan orang Bugis. Kemudian ada kain sesaringan. Nah, kain sesaringan adalah khas Banjar, Kalimantan Selatan. Kain ini seperti kain batik celup atau jumputan yang membedakannya hanya coraknya saja. Kain ini biasanya digunakan untuk acara-acara adat di suku Banjar. Yang ke-8, kain bebali. Kain bebali adalah kain hasil tenunan yang berasal dari Bali yang digunakan untuk upacara adat. Kain bebali ini memiliki arti adalah kultur sosial. Dan ada kain geringsing. Kain geringsing ini khas karena kain geringsing ini adalah satu-satunya yang menggunakan teknik double ikat yang memerlukan waktu hingga 2-3 tahun pengerjaannya. Kain ini berasal dari Taganan, Bali. Nah, itu dia tadi adalah jenis-jenis kain yang adat yang ada di Indonesia. Bacaan selanjutnya adalah tentang jenis-jenis pakaian. Ini adalah cerita tentang Lani yang memiliki berbagai macam jenis pakaian. Lani sedang mengamati pakaiannya. Ternyata ia memiliki banyak jenis pakaian. Ada pakaian yang ia gunakan sehari-hari, ada juga pakaian yang ia gunakan pada waktu-waktu tertentu. Salah satu jenis pakaian Lani adalah seragam sekolah. Lani mengenakan seragam saat pergi ke sekolah. Teman-teman Lani juga mengenakan seragam saat ke sekolah. Mereka mengenakan seragam sesuai jadwal. Sepulang sekolah, Lani mengganti baju seragamnya dengan pakaian rumah.
Lani memiliki beberapa jenis pakaian rumah. Lani mengenakan kaos, celana selutut, atau rok saat di rumah. Lani juga memiliki beberapa baju yang digunakan saat tidur. Lani memiliki baju yang dipakai untuk berolahraga. Lani mengenakan baju olahraga yang sesuai dengan ukuran tubuhnya. Bahan baju olahraga Lani mudah menyerap keringat. Lani dapat bergerak dengan bebas dengan baju olahraganya. Lani memiliki beberapa baju yang digunakan untuk waktu tertentu. Ada baju hangat yang digunakan saat udara dingin, ada juga gaun yang biasa digunakan saat pergi ke pesta. Lani bersyukur memiliki cukup pakaian. Ia teringat orang zaman dahulu yang hanya memiliki satu pakaian saja. Lani menyayangi semua pakaiannya. Ia memakainya dengan hati-hati agar tidak cepat rusak. Nah, dari bacaan kita bisa menyimpulkan ada beberapa jenis pakaian Lani. Ada pakaian seragam, pakaian rumah, pakaian olahraga, dan pakaian untuk waktu-waktu tertentu. Pakaian berasal dari bahan dasar yang berbeda. Ada yang berasal dari kapas dan serat daun. Ada juga yang berasal dari bulu domba dan serat sutra. Bahan dasar pakaian banyak didapat dari lingkungan sekitar. Petani dan peternak menyediakan bahan dasar pakaian. Petani menyediakan kapas dan beberapa jenis daun. Juga beberapa tanaman pewarna ya. Bulu domba disediakan oleh peternak domba. Serat sutra disediakan oleh peternak ulat. Bahan dasar dikumpulkan dan dibawa ke pabrik pemintalan. Pemintal memintal bahan dasar di pabrik menjadi benang. Pemintalan dilakukan dengan mesin-mesin modern. Benang yang telah dipintal dibawa ke pabrik kain penenun. Penenun menenun benang menjadi kain. Mereka menenun dengan mesin modern. Kain hasil tenunan dibawa ke tukang jahit. Penjahit menjahit kain menjadi baju. Mereka menjahit berbagai jenis baju. Mereka menjahit dengan mesin yang canggih. Baju yang dihasilkan pun dibawa ke pasar untuk dijual. Keberagaman pekerjaan membuat hidup menjadi lebih mudah. Kita memiliki pakaian karena bantuan petani, peternak, dan yang lainnya. Kita dapat mengenakan pakaian karena bantuan pemintal dan penenun. Kita memiliki baju karena bantuan penjahit. Nah, dari proses kita mendapatkan baju ada banyak profesi yang berkecimpung dalam pembuatan pakaian. Ada petani kapas yang mengerjakan menanam kapas di kebun menghasilkan kapas. Ada petani tanaman pewarna alami, ada yang menanam tanaman pewarna. Dia di kebun ada banyak tanaman warna yang dihasilkan ya, ada indigo vera, kunyit, akar mengkudu, soga-sogaan, kesumba keling, kesemek, dan lain-lain. Kemudian ada peternak domba. Pekerjaannya beternak domba. Tempatnya di peternakan menghasilkan bulu domba. Ada peternak ulat sutra. Peternak ulat sutra bekerja di peternakan dan menghasilkan serat sutra. Ada pemintal yang memintal benang, dikerja di pabrik menghasilkan benang. Ada penenun yang menenun kain, di pabrik juga tempatnya menghasilkan kain. Dan ada penjahit yang menjahit baju kita menjadi baju. Inilah profesi-profesi yang berjasa untuk membuat baju kita. Ada juga profesi-profesi yang membutuhkan pakaian-pakaian khusus. Ada pakaian-pakaian khusus yang menunjukkan profesi seorang. Edo dan teman-temannya belajar tentang pakaian profesi. Pakaian profesi adalah pakaian yang digunakan oleh profesi tertentu. Pakaian tersebut biasa dikenakan saat bekerja. Pada zaman dahulu tidak ada pakaian profesi seperti saat ini. Pakaian profesi banyak jenisnya. Ada pakaian profesi yang dikenakan oleh dokter, tentara, polisi. Ada juga pakaian profesi yang dikenakan pilot dan pengacara. Pakaian profesi dikenakan sesuai keperluan. Dokter memakai pakaian dokter saat praktik. Pak polisi mengenakan seragam polisi saat bertugas. Ibu pengacara mengenakan pakaian pengacara saat bersidang. Pakaian profesi tidak dipakai setiap saat. Banyak orang senang mengenakan pakaian profesi. Pakaian profesi adalah tanda pengenal suatu profesi. Orang yang mengenakan pakaian polisi adalah seorang polisi. Kita dapat membedakan pilot dengan pramugari dari pakaian yang dikenakannya.
pakaian profesi juga dapat menjadi kebanggaan orang-orang yang memakainya. Kesimpulannya tentang teknologi sandang ini adalah petani dan peternak menyediakan bahan dasar pakaian. Petani menyediakan kapas dan beberapa jenis daun. Dan bahan dasar dikumpulkan dibawa ke pabrik pemintalan. Memintal bahan dasar menjadi benang. Pemintalan dilakukan dengan mesin modern. Benang yang telah dipintal dibawa ke pabrik kain, ditenun oleh penenun. Penenun menenun benang menjadi kain. Mereka menenun dengan mesin modern. Kain hasil tenunannya dibawa ke tukang jahit. Penjahit ini akan menjahit kain menjadi baju. Mereka menjahit berbagai jenis baju. Mereka menjahit dengan mesin yang canggih. Baju yang dihasilkan dibawa ke pasar untuk dijual. Nah, kita alhamdulillah diberikan makanan dan diberikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala dari bahan-bahan alam yang di sekitar kita. Namun kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlebih-lebihan dalam memakai pakaian dan makan makanan, agar makanan yang ada di alam semesta ini bisa lestari, sehingga kita bisa turunkan kepada anak cucu kita. Demikian mungkin pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.